Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi generasi bangsa. Selamat pagi para tokoh-tokoh bangsa. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Wasilul Khair, mahasiswa Tadris Bahasa Indonesia di IAIN Madura, memperkenalkan seorang tokoh bangsa. Seorang tokoh yang sampai saat ini menjadi kebanggaan untuk negeri kita, negeri Indonesia. Siapakah beliau? Ya, beliau adalah B.J. Habibie. Beliau adalah seorang presiden ahli pesawat terbang yang visioner. Selain kisah cintanya dengan Ibu Ainun, istri yang sangat dicintainya, beliau merupakan presiden ketiga Republik Indonesia. Beliau terkenal akan kejenisiannya, tidak hanya di negeri kita, namun juga di negeri-negeri yang lain. Beliau pernah studi teknik penerbangan dan spesialisasi konstruksi pesawat terbang yang berhasil merakit pesawat Indonesia pada masanya. Baharudin Yusuf Habibie, itulah nama lengkap beliau. Beliau lahir pada tanggal 25 Juni 1963 di kota Parepare, Sulawesi Selatan. Beliau merupakan anak keempat dari total 8 bersaudara. Beliau terlahir dari seorang ayah yang bernama Alwi Abdul Jalil Habibie, seorang ahli pertanian yang berasal dari Gorontalo. Sedangkan ibunya adalah R.A. Tuti Marini Puspuwardojo, seorang ahli spesialis mata yang berasal dari Jakarta. Beliau lahir dan tumbuh dari keluarga yang religius, di mana ayahnya selalu membacakan ayat-ayat suci Al-Quran semenjak ia masih kecil. Ketiga Indonesia ini menempuh pendidikan SMA-nya di SMAK Dago pada tahun 1994 di kota Bandung. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya di ITB, Institut Teknologi Bandung. Namun hanya beberapa bulan di Bandung, beliau kemudian memutuskan untuk mengikuti jejak teman-temannya untuk bersekolah di negeri Jerman. Beliau memilih jurusan teknik penerbangan dengan spesialisasi konstruksi pesawat terbang di Rheinland-Pfalz Ascent Technische School. Pendidikan yang ditempuh B.J. Habibie di luar negeri ini bukanlah pendidikan khusus kilat, akan tetapi sekolah bertahun-tahun sambil kerja praktek. Ketika B.J. Habibie berada di Jerman, beliau bertekad untuk bersungguh-sungguh dan harus pulang membawa kesuksesan. Mengingat jerih payah orang tuanya untuk membiayai kuliahnya dan juga kehidupan sehari-harinya. Bagi Habibie di perantauan, musim liburan bukan waktu liburan baginya, akan tetapi menjadi kesempatan emas yang diisi dengan ujian dan mencari uang untuk membeli buku. Berbeda halnya dengan para teman-teman yang lainnya. Ketika musim liburan datang, mereka lebih banyak menggunakan waktu liburan untuk mencari pengalaman dan uang tanpa mengikuti ujian. Hidupnya pun semakin keras. Pagi-pagi sekali, B.J. Habibie harus jalan kaki ke tempat kerjanya yang jauh untuk menghemat biaya hidup. Kemudian beliau pulang pada malam hari dan belajar untuk kuliahnya. Memang penuh liku-liku teman-teman, akan tetapi di akhir hidupnya beliau mendapatkan hasil yang manis dengan pulang ke Indonesia, membuat pesawat Indonesia dan menjadi Presiden Republik Indonesia. Dengan segala kejenisaan yang dimilikinya, tak heran jika banyak pengakuan dari lembaga kelas internasional. Kejenisaan B.J. Habibie ini pun sudah terbukti dengan adanya rumus faktor Habibie, yang mana rumus ini digunakan untuk mengukur kerusakan pesawat terbang dengan akurasi yang tinggi. Dalam hal ini beliau mendapatkan julukan Mr. Crack di tahun 1967. Beliau juga mendapatkan penghargaan sebagai Profesor Kehormatan atau Guru Besar dari ITB. Selain itu,
Beliau juga mendapatkan penghargaan tertinggi dari TB, yakni Ganesha Kerajaan Manggan. Itulah teman-teman, biografi tokoh B.J. Habibie, sang kebanggaan bangsa kita, salah satu tokoh kebanggaan bangsa kita. Beliau adalah seorang tokoh yang harusnya menjadi teladan bagi bangsa kita, karena beliau merupakan generasi emas bangsa kita. Beliau merupakan teladan bagi generasi kita dan bagi bangsa kita dan juga bagi masyarakat di negeri Indonesia. Terima kasih.